Seorang muslim wajib beriman bahwa azab kubur merupakan perkara yang hak, dan pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir kepada penghuni kubur tentang Tuhannya, agamanya, dan nabinya suatu perkara yang pasti. Dan demikian itu berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma sahabat. Maka kuburan merupakan liang dari taman surga atau liang dari jurang neraka. Sehingga ketika seorang hamba mati dan dimasukkan ke liang kubur, berarti ia telah mengawali alam akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba ketika diletakkan di liang kubur dan para pengantar pulang, maka ia mendengar suara terompah mereka. Datanglah dua malaikat lalu mendudukannya, kemudian bertanya, apa komentarmu tentang Muhammad? Adapun orang mukmin menjawab, aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan utusannya. Maka dikatakan kepadanya, lihat tempat tinggalmu dari api neraka telah diganti oleh Allah dengan tempat tinggal dari surga. Maka ia bisa melihat keduanya. Dan adapun orang munafik dan orang kafir, maka ditanya, apa komentarmu tentang Muhammad? Dia menjawab, aku tidak tahu. Aku mengatakan sebagaimana yang dikatakan orang-orang. Maka dikatakan kepadanya, kamu tidak mengerti dan tidak tahu? Dan dia dipukul dengan gadam yang terbuat dari besi sekali. Maka ia berteriak kencang hingga didengar makhluk yang ada di sekitarnya kecuali manusia dan jin. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari ketika Sa'ad bin Mu'adz dikubur, maka Nabi duduk di hadapan kuburannya lalu bersabda, seandainya seseorang bisa selamat dari siksa kubur atau pertanyaan di alam kubur, maka Sa'ad bin Mu'adz pasti selamat darinya. Namun dia dihimpit dengan sekali himpitan, kemudian dilonggarkan darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuburan adalah awal rintangan dari beberapa rintangan alam akhirat. Jika sukses di alam kubur itu, maka setelahnya lebih mudah, dan jika tidak sukses, maka setelahnya lebih susah. Kemudian Utsman bin Affan berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada pemandangan yang pernah saya lihat melainkan kuburan yang paling menyeramkan. Begitulah wahai saudaraku, kenikmatan surga bisa sampai kepada hamba pada saat masih berada di dalam kubur. Dan demikian pula siksaan neraka sampai kepada hamba pada saat masih berada di alam kubur, hingga malaikat Israfil meniup sangkakala sebagai pertanda di hari kiamat. بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو
Pasca kematian bukan tempat peristirahatan, namun alam pertanggungjawaban dan tempat untuk menghisab seluruh amal perbuatan. Maka sang penyair berkata, jikalau kita telah mati, dibiarkan, maka kematian menjadi tujuan setiap yang hidup. Tetapi tatkala kita mati, pasti dibangkitkan dan ditanya tentang segala sesuatu.